Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, mudah-mudahan kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas, dan kompak. Karena terkadang kenyataan hidup itu berbanding dengan harapan. Harapan kita sehat, terkadang yang datang pada kita itu sakit. Apalagi akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami sakit. Baru saja saya dari Rumah Sakit Bina Sehat, luar biasa, saya lihat di UGD-nya itu banyak. Saya kira mereka nggak mau sakit, cuma kalau sudah sakit datang nggak ada yang bisa menolak, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu. Yang kita harapkan hasil kita mendapatkan laba dari berbisnis, berdagang. Tapi dalam kenyataan hidup terkadang kita merugi. Di luar kita ada kekuatan Allah. Al-insanu bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya tetap dari Allah. Oleh karena itu hidup tidak hanya mendahulukan akal. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan, pekerjaan, tapi harus kita sertai dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyastaghisu fastaghasu fastajabalakum. Kalau kita terus-menerus memohon istighosah dan memohon fastajabalakum, maka suatu saat pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Harapannya malam ini yang hadir semuanya akan dibahagiakan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang punya keinginan ke Makkah Madinah mudah-mudahan dimakbul oleh Allah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadratal kiram, masyayikhin al-afadil wa ulama al-kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh yang saya muliakan, segenap jajaran pemerintah setempat, Bapak Lurah atau yang mewakili, jajaran TNI Polri, saya lihat juga ada Babinsa. Untuk kecamatan apa di sini, Rambi Puji, Sukorambi. Mohon maaf, salah. Karena memang selama saya hidup 33 tahun, saya jadi kiai baru hari ini laku di tempat ini. Gitu. Dan besok saya harus di Kalbar di Kalimantan Barat, tepatnya di Sungai Cina di Ketapang. Dan kemudian dilanjut dengan Pontianak, tepatnya di Kuburaya, lanjut ke Bengkayang, Bupati sana, langsung ke Singkawang, terakhir di Entikong, batas Indonesia Malaysia. 8 hari saya tinggalkan pesantren, saya tinggalkan lembaga pendidikan saya sendiri, saya tinggalkan santri-santri saya selama maulid. Yang paling kasihan saya, istri saya tinggal 10 hari. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Baru saja saya baca dia bertanya, "Kak, posisi di mana?" Saya selalu menjawab, "Percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selama ini."
Mohon maaf kiranya adil kalau saya itu kemudian bertanya kira-kira pidato saya malam ini bahasa Indonesia ansi atau kemudian ada Jawa atau Madura? Campur dengan Madura Jawa ya. Saya asli dari Madura. Cuma istri saya itu memang dari Jember asli. Jadi istri saya itu putri dari Ki Dhofir Salam, pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Talangsari. Jadi istri saya itu Jember loh. Dia Jawa. Ma'had yang mempertemukan saya, cinta saya ada di pesantren. Jadi saya dijodohkan dengan kiai saya pada istri saya ini, dan saya tanya, Kiai mohon maaf Kiai, istri saya nggak bisa bahasa Madura, dan saya juga laki-laki yang tidak paham bahasa Jawa saat itu. Lalu kemudian saya menjawab, ya apa, jadi nggak perkawinan? Saya bilang jadi Kiai. Kok mau? Cinta tidak membutuhkan kata-kata. Asyarab bitarfil ain khifat ahliha. Kalau orang sudah mencintai sesuatu tidak harus banyak berkata-kata. Cukup dengan satu kedipan mata sudah menunjukkan sejuta makna. 33 tahun saya kawin, alhamdulillah, dikaruniai anak sesuai dengan program KB, 2 anak cukup. 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang penting hitungannya 2-2. Alhamdulillah malam ini saya dipertemukan, tepatnya di Perum ya, perumahan Kodim, tepatnya di Jubung, Sukorambi, Jember. Luar biasa senangnya hati saya, oleh karena ini merupakan pertemuan awal. Sepanjang sejarah saya baru kali ini diundang di Musholla Ar-Rahmah. Ini berarti pertemuan awal yang harapannya terus berkelanjutan. Di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah. Semampang saya ketemu, walau misalnya tidak face to face gitu, tawajuh bertemu muka. Barangkali ibu-ibu sudah sering mendengar saya lewat YouTube, lewat beberapa program KJTV Jember. Ada beberapa tutur kata yang salah atau perilaku yang kurang berkenan. Malam ini kami mohon maaf yang tiada batas. Maafkan kami, nyapora Bu G. Mohon maaf. Karena beberapa hari raya ini saya tidak sempat ketemu. Mumpung ketemu forum silaturahim. Kalau saya ada salah tolong maafkan saya. Karena kami terus terang saja tidak sempat kemarin main-main selama telasan kacombon biar gak begini. Dan saya tunggu sampai memang tidak ada yang pernah ke rumah gitu. Oleh karena itu semampang ketemu. Begitu juga ibu, bapak kalau punya salah hari ini, Allah dan malaikat saksinya, saya maafkan panjenengan ini. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Kata Nabi, tidak ada dari 2 orang Islam yang mereka saling bertemu, apalagi mereka saling bermaaf-maafan, kecuali Allah akan mengampuni keduanya sebelum berpencar di majlis dia bertemu. Keluar, mudah-mudahan sama-sama diampuni dosanya oleh Allah. Karena bagi Kiai sampai minta maaf, karena manusia yang akan kita bicarakan hari ini, sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu kepribadiannya wal afina anin nas, dia selalu memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan manusia. Kanjeng Nabi ini ke orang sesakter, dan kita akan bahas malam ini. Loh, untuk apa kita bermaulid Kiai? Ya banyak faedahnya Bapak. Salah satu di antaranya yang pasti kita hidup di masa ketika Nabi sudah tiada. Lejak saking Kanjeng Nabi ki ibadah apa maulid nah. Entar langsung dana penyabih ke Kanjeng Nabi. Tapi kan persoalannya sekarang kita sudah lama ditinggal oleh Rasulullah. 1445 Hijriah sekarang. 1400 tahun kita ditinggal. Padahal Nabi menyatakan afdalul qurun qarni. Paling bagusnya masa di mana masa aku hidup. Seluruh persoalan langsung kepada Rasulullah. Baik hukum, persoalan pergaulan, moralitas, akhlak langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Makanya dia menyatakan paling bagus di masa aku. Bagaimana cara kita sholat coba? Nabi cuma menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ayo umatku sholat semuanya seperti kamu melihat aku sholat. Di masa Rasul nggak usah baca buku,
Karena Rasulullah praktek langsung urusan sholat itu. Kalau sahabat langsung melihat gimana ketinggian Nabi ketika bertakbir tangannya. Langsung praktek. Dilihat persis. Dicontoh langsung. Nabi ruku dilihat oleh sahabat, ditiru persis. Bagaimana ketika Nabi sujud dilihat langsung. Ya persis. Nggak ada yang mau debat dengan Nabi, ya begitu cara sholatnya Rasulullah. Sedangkan kita sekarang Muhammad sudah tiada, gurunya banyak gak sama. Maka jangan heran ketika kemudian ada banyak perbedaan-perbedaan sholat setelah Rasulullah itu wafat. Beda sini Kang. Saya lihat ketika ditanya, kok begitu? Kata guru saya begitu. Kata makmumnya, ya Allah, ada masalah berarti dalam sholat. Ada yang gini langsung. Kalau kena angin, lihat. Lah ini yang akan kita bicarakan malam ini. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sulit ini saya mengambil posisi. Terlalu ke sini sana nggak lihat. Terlalu ke sini ini nggak lihat saya. Makanya terpaksa bunga-bunga ini. Bisa baik Budin dulu. Mohon maaf untuk tukar syutingnya ya, tidak apa-apa lah gitu. Tapi saya memang heran malam ini. Foto saya yang ada di background ini kok kayak preman, betul ya? Ini yang ngodak saya ini siapa tuh? 33 tahun saya ceramah itu, baru sekali ini dapat foto ini saya. Makanya saya tadi terkejut. Nemuin di foto. Betul. Kalau betulnya betul, tapi kalau pineri mah bahaya nggak dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada banyak dasar yang mendasari kita bermaulid Nabi. Salah satu di antaranya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau Anda betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku dulu, kata Nabi. Jangan langsung kepada Allah. Karena yang membawa ajaran dan syariat, mengerti dan paham agama itu dari ajaran-ajaran Rasulullah. Lalu untuk mengenal sosok Muhammad bagaimana, Ki Malik? Nabi juga menyatakan, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran aku, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah, maka senantiasa aku akan memberikan syafaat kepada dirinya yang menghormat aku itu. Ada banyak hal. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Hadis-hadisnya itu. Barang siapa yang menghidup-hidupkan lagi sunnah-sunnahku, pergerakanku, perilaku, atau ajaran-ajaranku, man ahya sunnati faqad ahabbani, maka itu berarti ekspresi kecintaan dia kepada aku. Bermaulid di tengah orang-orang yang sudah lalai mengingat Rasulullah, dan kita bermaulid, harapannya apa? Berbicara tentang apa yang disabdakan Nabi. Malam ini kita bicara perilaku-perilaku Nabi. Malam ini kita mencoba untuk membedah apa perjuangan-perjuangan Rasul itu. Apa kemudian harapannya? Agar kita banyak mengenal ajaran Rasul, sehingga kita semakin cinta kepada Nabi-Nya. Ini juga bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Ada banyak cara-cara menghormat itu. Ada yang dikemas dengan bacaan sholawat gitu. Ada majlis sholawat di mana-mana. Ya Rasulullah gitu ya. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Misalnya kita lagi. Nanti kalau saya suruh ikuti berkaji saya coba nih atas nahan lagi. Kepuk juga kita pun kira. Ada lagi. Ini bentuk bacaan-bacaan sholat sebagai ekspresi kecintaan umat Muhammad kepada Nabi-Nya. Ya banyak sholawat, ada asyraqal adibai, ya Nabi salam alaika, pujian-pujian kepada Rasul. Kita dulu, nanti ada banyak lagu-lagu.
Terakhir nanti kuda yang mana gitu. Ada juga sholawat badar, ada sholawat munjiat, ada sholawat nariyah, ada tibbil qulub, ada banyak bacaan-bacaan sholawat. Apa untungnya kita membaca sholawat? Yai, man ahabba syai'an aksaruhu zikruhu, ada kasura zikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, dia pasti banyak menyebutkan nama-namanya. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, ya tentu dengan cara memperbanyak bacaan sholat. Dan ini ada ayatnya di Quran. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, di Quran. Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana di muka bumi ini. Syaratnya dua, wa anta fihim, selama kamu Muhammad fihim, selalu ada di tengah-tengah mereka. Saya coba lihat di tafsir, apa maksudnya sih? Allah tidak akan pernah menurunkan bencana, wa anta, selama kamu Muhammad fihim, di dalamnya mereka. Dua tafsir ulama ini. Satu, selama umat Muhammad berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Nabi, maka Allah akan mencabut azab di daerah itu. Kenapa? Akan ada syafaat Rasulullah. Ada yang menafsirkan selama masyarakat di daerah itu, di negara itu, di negeri itu, di kampung itu memperbanyak bacaan selawat sebagai bentuk kecintaannya kepada Rasulullah, maka Allah akan mencabut azab di daerah itu. Kenapa? Ada syafaatnya Rasulullah. Makanya harus perbanyak baca selawat. Paling pendeknya selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Kemarin ada dialog interaktif di Masjid Al-Ijtihad di depan Lipo Plaza. Saya ditanya oleh salah satu mahasiswa, Kiai, kalau kami baca sholawat itu dengan lafaz Muhammadnya saja, Kiai, apa dapat pahala kira-kira? Saya, Kiai, tuh, maksudnya baca sholawat Muhammadnya tuh, gimana cara bacanya? Saya bilang begitu, Muhammad. Saya bilang gak ada pahalanya itu. Itu kalau ngantuk nanti yang datang bukan syafaat tapi madra'i dengan majatun. Paling pendeknya salawat sallallahu ala Muhammad. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa santri-santri dengan lantunan-lantunan sallallahu ala Muhammad. Bisa ya? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampai kacau sampai pikiran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo coba bersama yuk. Sallallahu semua yang hadir pada hari ini, ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana
ini namanya backing vokal. Back itu artinya belakang, vokal itu vokal utamanya saya. Jadi kalau saya melantunkan lagu dan sampean lebih nyaring dari saya, itu offset berarti. Tapi saya duduk, kok rokok nggak kok mari megang. Bang sudah. Tidak saya coba. Nama jamiahnya apa? Nama selawat. Kolaborasi apa? Ar-Rahman dengan Safa. Ini apa ini? Ada keyboardnya tak? Ada keyboardnya nggak ada? Ini apa untuk gambus? Ada. Bisa dicoba. Kemudian dijual lagi boleh maksudnya. Ini ada potongan harga apa saya beli. Kalau mau ditabut, siapa yang itu yang bisa nabut? Coba kita baca itu selawat itu, sallallahu, tapi dengan ini bisa nggak? Katanya kolaborasi, nggak ada bisa. Ya sudah mas, kalau nggak bisa ditinggal atau saja. Yang penting selawatnya, benih drama ngaji, benih selawatnya. Kalau bisa, monggo. Ntar lagi saya coba dengan selawat Timbul Kulum apa. Cek seneng kok, cek lebu, cek sedih. Perbanyak baca sholat. Apapun yang terjadi, bacaan sholawat itu namanya sholawat Jibril. Kalau ibu selalu membaca sholawat Jibril 300 kali sehari, bacanya nggak usah dilakukan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah akan memudahkan segala kesulitan-kesulitan kehidupannya. Persoalan bisnis kita ruwet, baca sholawat, perbanyak. Persoalan keluarga kita ruwet, baca sholawat. Bapak-bapak selalu dimarahi oleh istrinya suatu saat. Dia membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Mas, sebelah kanan kita mas, udah beli mobil mas. Kita lihat cuma 2 tahun perjalanan perkawinannya. Ya, mati mur mas, kuat abangun mas, lantai 2. Kita dengar yang di hadapan kita sudah mau umroh mas. Saya dengan sampean 20 tahun mas, oleh apa kok akan bimbing? Ketemu bendeng lagi apes mas, kok tak anjar dari satu. Pas apes sih. Kalau sampean ada istri yang begitu jangan dilawan. Jika bara dibalas dengan bara, yang terjadi kobaran api. Caranya bersabarlah. Untuk apa sampean marah sama istri? Katakan saja, Dek, kok marah terus? Aku ini suamimu loh. Kamu itu istri saya dunia akhirat. Enggak usah dilawan, bacakan selawat. Ya Habib. Kalau istrinya marah, ya Muhammad, mesti gagal. Kiri macam selawat nih. Dek, wallah aku juga bekerja, Dek. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Sampai lihat wajah aku hitam kayak gini, Dek. Ini bukan karena ngambil butuh, Dek. Coba buka bengi-bengi celeng rata gue. Kok anakku ya, kok ngelak terbuka lo. Jadi bacakan selawat. Ya Mu'ay, ya Mumajjad, ya Imam al-Kiblata. Ini cium istrinya. Dek, udah jangan lagi kita sholat gitu. Mesti dia menangis nih. Sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau ada yang marah gitu, bacakan selawat. Jangan melantunkan lagu-lagu yang sekiranya dia membuat lebih marah. Udah marah istrinya masih naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat nyampenya. Ngelak rokok sih lagi. Bagaimana merayu janda, timang anaknya pikul emaknya. Banyak sapring bereng bil bordok lagu-lagunya salah. Perbanyak baca salawat itu bisa menenangkan jiwa. Dan ketika salawat dibaca, malaikat Allah akan turun pada kita. Barang siapa yang memperbanyak bacaan selawat, Allah akan selalu menurunkan malaikat sakinah namanya, yang menenangkan jiwa. Dan yang kedua apa, Kiai? Mempertahankan ajaran-ajaran Nabi. Lalu siapa sosok Muhammad ini, Kiai? Sama dengan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu Rasul, seorang Rasul
min anfusikum, dari jenis kalian semua. Jadi Kanjeng Nabi ini kakak parlo contoh, bukan dari malaikat. Andai saja Nabi dan Rasul itu adalah malaikat, barangkali nggak bisa kita mencontohnya. Kenapa? Karena malaikat memang tidak punya nafsu, malaikat memang tidak punya salah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tapi Rasul sama dengan kita. Muhammad itu manusia. Tapi ingat, Muhammadun basyarun lakal basyar. Manusianya manusia, tapi nilainya berbeda. Perbandingannya apa? Bal huwa kal yakuti bainal hajar. Nabi itu perbandingannya bagaimana? Seperti batu yakut permata. Dan kita kal hajari, seperti batu biasa. Perbandingannya kayak gitu. Saya kalau ke Kalimantan besok ini ke Tapang tidak banyak, tapi ada juga sebagian batu-batu kecubung. Di Pontianak tidak banyak juga, tapi kalau sudah di Banjarmasin itu ada namanya Martapura. Saya selalu dibawa oleh pengusaha-pengusaha dan bergerak di bidang apa di situ, batu bara. Kiai, kalau Kiai suka cincin, di sini tempatnya gitu. Saya lihat dari ratusan, dari puluhan juta, ratusan juta. Tapi kalau namanya permata beda, Pak. Gram-gramannya ada tes-tesannya. Ditaruh di brankas gitu, di kaca yang paling dalam. Kemudian dikasih sinar lampu. Ketika saya tanya, kalau itu apa? Itu permata Bapak. Berapa? Kalau Bapak ingin dan mau dengan harga itu saya keluarin. Berapa itu? 2M. 800. Kok jadi mahalnya yang kecil? Permata loh Pak. Jadi kalau permata ya kayak gitu. Nilainya kecil tapi mahal. Tapi kalau kita Kal Hajari bagaikan batu biasa. Berapa? 1 truk belum ini. Terlampau jauh bedanya. Apa kiai yang membedakan kenapa Muhammad Al-Mustafa manusia pilihan? Salah satu diantaranya, Rasulullah itu syakir, adalah hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Kanjeng Nabi ini pentara syukur. Orang yang pandai bersyukur, dialah manusia yang hebat. Mensyukuri dirinya. Apa kiai? Contohnya, Nabi itu sudah punya jaminan bersih. Liyutahhirukum tathira. Nabi itu bersih tanpa dosa. Maksum, terpelihara dari dosa. Sekalipun dia punya jaminan surga, tapi dia tidak meninggalkan sholat. Malah qiyamul lail. Kalau sudah malam dia bangkit untuk kemudian sujud kepada Allah, tembus subuh sampai membengkak kaki Nabi. Berat dari seorang Nabi. Ditanya oleh sahabat, kok segitunya Nabi sampai beribadah? Padahal sampai sudah punya jaminan surga. Apa kata Nabi? Inilah bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu. Ya banyak juga orang perumahan Kodim ini yang sampai membara, si membara, makin boro-boro maksudnya. Tapi bukan karena sholat, main sodor, main kasti, main bal-balan, bukan karena sholat. Nabi itu sampai membengkak kakinya. Abdan syakur, seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan kita kalau umatnya ingin meniru Nabi, tentu dengan cara memperbanyak syukur. Caranya bagaimana? Jangan tinggalkan sholat itu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Nah kita dijadikan manusia kan sudah untung Bapak. Apanya nggak mau bersyukur? Anda itu makhluk yang terbaik dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu ada pohon mangga, ada pohon jubun, itu ada jubun juga. Ada di sini juga, coba sebentar, ada pohon kelapa. Itu makhluk, sesuatu yang dicipta oleh Allah. Apa bedanya dengan manusia? Kalau pohon-pohon itu, tumbuh-tumbuhan, tumbuh di situ, mati di situ. Nggak pernah jalan-jalan. Bedanya gitu. Walaupun ada drum band di sana, ada karnaval di depan Lipo Plaza, takun kan bau jadi nggak bisa. Kalau kita bisa ngambil sepeda meloncat lihat-lihat di situ, pakaiannya bagaimana yang Dayak tadi itu. Bukan saya ingin melihat, terjebak macam di situ. Siapa pakaian Dayak dan jeleman? Jadi manusia bisa bergerak dari satu tempat pada tempat yang berbeda. Yang kedua apa? Elastisitas tubuhnya Anda lebih bagus daripada makhluk yang lain. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia paling bagusnya makhluk ya manusia. Alhamdulillah. Lah kan untung kita dijadikan makhluk yang terbaik. Ditimbang sapi, kehidupannya dia merangkak terus. Kalau kita manusia elastis, Asela bisa,
Nggak jerukong bisa, ngoncur bisa, nunget bisa, agentang bisa. Jujur, sampean pernah lihat sapi asli? Nggak mungkin selonjor gitu pak rokokan sampai kan ada. Yang kedua apa? Kelebihan manusia itu apa? Ingat, manusia itu anatik, bisa bicara. Manusia itu punya IQ, kecerdasan. Ini yang tidak dapat oleh makhluk-makhluk yang lain. Maka berbahagialah Anda itu menjadi manusia. Mestinya selesai sholat di musola Ar-Rahmah, angkat tangannya, alhamdulillah ya Rob, kami nggak dijadikan ketek dengan yang ini. Alhamdulillah kami nggak dijadikan kadal ya Allah. Kami nggak dijadikan huang-huang serangan sebenarnya. Kami nggak dijadikan apa yang ngerengik, nggak yang lain. Kita manusia, alhamdulillah. Syukuri kita punya kecerdasan. Walau kecil bentuknya, oleh Allah dijadikan khalifatullah fil ardi, yang suruh ngatur alam manusia. Enggak diberikan ke gajah walaupun fisiknya besar, enggak diberikan ke kuda walaupun kecepatan larinya luar biasa. Manusia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Atur adab dunia ini, atur bagaimana bagus dunia. Karena punya kecerdasan. Kuda marah. Kuda itu marah. Kuda yang marah itu marah. Kuda itu. Loh, kok diberikan ke manusia? Wong dari sisi kecepatan lari, wallahi manusia kalah sama saya, kata kuda. Memikul beban jauh lebih kuat saya daripada manusia. Loh, kuda nggak paham kalau manusia itu diberi otak, ya, kecerdasan. Dengan kecerdasan otaknya, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Dengan kecerdasan otaknya, manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil yang kecepatan larinya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Saya bawa Pajero dari rumah ke sini, bawa Pajero setiap malam. Terus dari Beringin Bendebasa ke Jember. Enggak ada ngang suara Pajero. Enggak ada letihnya. Coba adu dengan kuda dari Bondoso ke Jember. Mau tak nungep jalan ke Pak Maisa juga. Apa kata kuda? Ya Allah, mau berdasarkan tak andun kok setia. Otak manusia jangan dilawan. Burung juga marah. Kok bisa manusia yang dijadikan khalifatullah fil ardi? Kok tidak kami? Padahal manusia nggak bisa terbang. Lalai burung. Dia nggak paham kalau di Indonesia ada B.J. Habibie, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia. Selama hidupnya dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat, dikontrak oleh perusahaan penerbangan di Jerman dengan Belanda. Pak Habibie makin gini cina kan? Cilik endasi. Harus cerdas, bisa kebeli pesawat. Tak tentu si jira-jira negara bisa kebeli pesawat. Kadang beli orang gebeng aja entak. Kadang si jira-jira pak bisa kebeli sosis apa deh. Pentol saya itu pentol benar. Habibie walaupun kecil itu bisa membuat pesawat. 10 hari yang lalu saya masih umroh. 10 hari yang lalu saya masih umroh. Pesawat Scoot dari Singapura. Karena gula transit di Singapura. 400 isinya dari Juanda sampai Sangi, Bandara Sangi di Singapura. Dari Sangi ke Jeddah besar, ada 2 baling-baling, isinya 800. Besar loh pesawat. Bis rukun PS ini seket, lanceng nggak ruang, nggak dopor tuh kira jalan ya. Coba kalau bayangkan bis itu isinya 800, kayak apa panjangnya? Pesawat itu 800 tuh, ada 2, satu deret 10. Saya hitung 10 di depan. Tuh banyak pesawat. Satu orang kalau umroh itu bisa membawa barang 35 kilo. Bayangkan 35 kilo kali 800, berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari Bandara Juanda, ngedurus terbang ke atas. Nyampe di atas ketemu dengan burung. Apa kata burung? Ya Allah, mak berdiri serajun berkok setia lagi. Dia ambek pesawatnya. Enggak nunggu benung mana jauh-jauh. Artinya apa? Manusia itu cerdas. Makanya kalau kita diberi otak oleh Allah, jangan sombong loh Pak. Kepala dan otakmu itu adalah anugerah pemberian Allah. Bawa sujud loh. Sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kalau sampean beli otakmu itu berapa? Enggak lahir sudah dikasih mata dengan Allah. Coba andai saja Anda tidak punya mata, Anda beli mata. Adakah dokter yang mampu menciptakan kurnia mata? Tak ada sampai makin dokter bisa kebeli mata. Kan banyak ribet nak kena hilang, coba mata nurul sekali. Karena tak mampu dokter pencangkokan mata. Di Singapura itu berapa?
Pada teman saya dulu, pencangkokan mata, ada matanya orang yang meninggal dunia karena mati kecelakaan. Itu mungkin didonorkan ke rumah sakit, satu kornea mata. Itu ada yang mau menebus berapa? 10 miliar. Setong mata dari 10 miliar. Mi ajula mata dan dia menang. Jangan mi kebaik bener na menapa. Dah ada si miliar juga 10 miliar. Satu kornea mata 10 miliar gak dikasih loh Pak. Lah itu Allah memberi cuma-cuma. Otakmu itu kalau Anda beli berapa? Di dalam otak itu ada saraf, di dalamnya juga ada memori. Kalau sampean beli HP, coba Anda beli memori card HP yang ratusan giga, ratusan ribu itu, untuk bisa menyimpan foto, data, mendownload YouTube, buat video-video kecil. 3 bulan saja dipakai, overload, tak mampu lagi menampung data. Lemut HP neraka, cekak deh, stres deh. Lah sampean punya otak, sekarang sudah ada yang umur 30 tahun. Kan berarti 30 tahun memori itu dipakai oleh sampean. Ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 50 tahun, enggak lemut-lemut. Enak kesekanjaan, Pak, ada di mana sampean? Saya di Jakarta sudah. Ingat, artinya apa? Memori otak yang diciptakan Allah jauh lebih bagus daripada memori HP yang katanya teknologi canggih. Enggak ada apa-apanya dibanding ciptaan Allah. Nafasmu kalau Anda beli berapa? Saya gak bugel-bugan problem. Saya itu ada punya sesak nafas, makanya kami beli Ventolin. Ventolin ini biasanya hanya 200 sedotan ini. Kalau saya sudah kambuh, ada musim dingin, atau kemudian saya capek, atau ada debu, itu biasanya saya sesak nafas. Pakai ini, 1 sedotan, paling cuma 5 menit. Sesak lagi, pakai sedotan lagi. Kalau ini 10 kali saya pakai 1 hari, berarti kalau mencapai 200, itu kan berarti 20 hari habis. Itu kalau 10, tapi kalau saya sudah kambuh, 1 hari gemet sekali. Untuk memperbaiki pernafasan. Berarti kalau saya beli berapa? 160 ribu. Ini 160. Berarti kalau 10 hari 1.600.000. Kalau 20 hari 3.200.000. Jadi kalau 1 bulan saya harus beli Ventolin, berarti sekitar berapa? Nah, sekitar 4 juta lebih. Makanya berbahagialah sampean yang tidak punya sesak nafas. Kalau ini sudah parah harus pakai oksigen loh Pak. Ada insulin lagi. Dan itu berapa biayanya? Kalau sampean itu disembuhkan oleh Allah, nafasnya bagus, kandai saja kontraknya itu harus bayar kepada Allah. Berapa miliar setiap tahun Anda bayar nafas-nafasmu itu. Pangeran tak minta gini, kata sujud, sholat, itu tok. Mangkah langgar ini gini, ini. Tak bisa bagi masjid ini. Ada masjidnya di sini. Di mana? Di sini. Kalau sudah ada azan subuh, salatu wassalamu alaik, itu namanya tauhid. Ya Imam al-Mujahidin. Kalau begitu bangun loh Pak. Bangkit sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jaga Pak. Ngambil wudhu maksudnya benih merebole ke sini. Oh, jaga leka. Merebole kalau bukan gitu Bang. Bodoh si sibuk ngelak sepeda tegang-gengan Pak pulang. Nih bodoh. Yang ada di otaknya cuma gubis, wortel terus. Pesak ben kentang ada budi itu. Sholatlah. Kalau istrinya sedang tidur, dia ayo bangun dia. Sholat. Apa kata istrinya? Capek aku Mas. Loh kok capek? 2 kali kan berdua. Dan ada ya kok ngasih lagi mentengi kajil. Ayo bangun yuk. Bekol si bini. Kejut Lajar-kajaran si bini. Mas mau kau bawa kemana lagi aku Mas? Ayo mandi bareng yuk. Sholat. Nah, Pak Kadin Jeding bilang yang perempuan, turunkan aku di sini Mas. Ada apa Dik? Wallah aku bangga punya suami kamu Mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku Mas. Sampai laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku. Meneteslah air mata istrimu. Kau bimbing aku menuju surga Allah Mas. Kau tuntun aku menuju ridho Allah. Dia bisikkan kata pada suaminya, Mas berjanjilah malam ini. Janji apa Sudik?
cintai aku karena Allah, Mas. Sayangi aku karena Allah. Diseret-seret suaminya ke dalam dinding, tolong Mas, peluk aku karena Allah, Mas. Boleh si laki. Jangan sebini, katanya mau sholat kan? Enggak, nutut masih nutut. Telok kali sama lu. Ada lo. Bang biasanya kalau enggak hebat, kalau biasanya enggak ngumpul sama istrinya, takbirnya Allahu Akbar. Saya pernah pidato ini sangat dekat, tapi di belakangnya pentas saya. Gitu, langsung bergetar ini ya Pak. Ya Allah, kiamat gitu. Sial. Jadi kalau nggak pernah ngumpul istrinya, nggak kena sama saya, bagus. Allahu Akbar. Tapi kalau sudah 3 kali ngiring jendek, ketika takbir Allah, nggak laju ngantak angin. Apa kata muridnya? Kok gitu cara takbirnya? Habis Pak, kada bocor kontok pada gede sekali. Coba ibu-ibu jujur, kalau ibu-ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng apa enggak tuh? Kalau ibu punya suami yang bisa ngaji Quran, seneng enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Masya Allah, kata istrinya, ya Allah, kau tuntun aku menuju surga Allah. Kau tepat aja. Yang susah ketika kita punya suami tak pati tahu sholat. Ya, praktek sholat bil af'al. Mumpung ini mengenang apa perbuatan dan sejarah kehidupan Rasulullah, praktek sholat. Coba lihat yang di belakang, bisa lihat. Saya mau praktekkan sholat. Bapak-bapak bisa lihat yang di pinggir. Coba lihat praktek takbir. Enggak usah pakai mic gini sholat, enggak usah pakai mic gini. Kan habis mic kamu orang boleh bilang. Tapi laku nyebim mic tapi tidak usah. Ini saya mau mengangkat tangan saya. Ibu-ibu susah ya Allah. Punya saya taruh mana ini bagian? Enggak usah mic. Saya lihat Rasulullah itu kalau takbir ketinggian tangan, ibu jari Rasul itu lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau diangkat, Allah gitu. Jempol ini sampai di telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana, gak buat saya. Enggak usah sampai arah Pak. Tegir masa kuda-kuda. Saya tak acara tegir. Allah. Sampai lari yang sebelah itu. Pasang tenaga dalam ini. Enggak usah. Tapi juga tidak boleh terlalu santai, terlalu enjoy. Ada saya lihat terlalu santai. Santai. Ini terlalu santai juga, gak benar juga ini. Sami Allah. Allahu Akbar. Kata mereka, mun lapar, kata ngegan kado. Ibu itu fikih laki-laki. Yang barusan Allahu Akbar. Ini laki-laki. Kalau perempuan beda fikih. Nisa perempuan angkat tangannya sedikit ke atas. Angkat nih sini. Tebak atas sini. Takut ji. Mi berisi kujur berbeda merah. Mi jabo angin merosak. Yang paling susah kalau punya suami marah-marah terus, suruh imami mas. Jadi istrinya dilihat, yang lurus deh, yang lurus. Kata istrinya, lurus dengan siapa? Kok nggak ada orang sama sekali gitu. Kita takbir lah toh karena lagi beda. Dari Masjidil Haram sekali. Ternyata setelah takbir suaminya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Kata istrinya, ya Allah, mata Pak Gereng Jepang. Jadi yang bagus lah. Syarat menjadi imam coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Aris Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Aqra ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus bacaannya. Bagus bacaan seperti apa, Kiai? Bit tajwid wa tartil. Ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi. Ra, za, shin, shad, do. Jelas. Kalau al-mukhil bil makna lebih bagus jadi makmum. Ra ngena ke begini. Rusak makna ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Geli makmumnya dengan cuma geli ya gua baca gitu. Siratal ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassalin. Kata makmumnya ancor bang. Rusak ini kalau begitu. Lah makanya musholla ini didirikan bukan hanya untuk tempat sholat, mestinya ada beberapa lembaga-lembaga, ada ustadz yang bisa ngajari Al-Quran. Di masjid-masjid ada TPQ agar anak-anak orang Islam paham betul bacaannya dan pada saat dia sholat ibadah benar. Dan ini yang membuat kita sah melaksanakan sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba baca salat bersama ya. Ini ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ri wa taraji asatayyati radal alamin ya muhailal judi wa karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ri wa taraji asatayyati radal alamin sampean itu kok lurus-lurus gitu, nggak suka kompak gitu. Nanti sampean itu Syakban itu ke rumah, saya mengundang Az-Zahir dengan Habib Syekh. Di rumah saya siapkan 4 hektar tanah untuk para pecinta muhibbin, para pecinta Rasul. Kemarin saya undang At-Taufiq Subban di rumah, latihannya di situ. Gak begitu. Nanti ini ada YouTuber saya yang merekam. Hari ini, besok itu adalah hadrah kami yang dibawa, tapi bukan dari persatuan kami. Orang-orang yang lihat di YouTube saya, ini hadrahnya bagus ini. Ketika saya lihat ternyata Al-Banjari dari Sumeneb. Lalu saya bilang, ini bukan hadrah saya, tidak apa-apa Kiai. Kiai kan kenal, saya kenal. Berapa? Saya kasih ongkos berapa? Semua tiket saya tanggung dan saya kasih 13 juta. Sampai harus bagus. Barangkali nanti ikut saya ke Thailand, ke Malaysia. Untuk apa? Ya renang, gue pun tak tahu macam hadrah. Hadran sabu renang ini. La ilaha Muhammad. Sampai lihat di YouTube saya terakhir. Kemarin saya di Mekah diundang oleh IKAMA namanya. IKAMA itu Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. Itu 28.000 orang. Di kilometer 10 ada hotel besar disewa dan menyambut kehadiran Kak Abdul Malik Sanusi dalam rangka kegiatan pengajian akbar. Cocok diundang lagi ke Riyadh. Dari Riyadh kemudian pindah ke Al-Qiyah. Apuh
Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji se-Arab Saudi. Kami diundang oleh pemerintah Arab untuk melantik apa itu. Engkau itu guru namanya jangan nih Mekah aja. Selain umroh, engkau umroh, insya pengajian tetap. Pendenan nih Mekah. Sekali cabis ke saya kalau Mekah itu 20.000 rial. 20.000 rial. Saya tidak paham uang rial. Coba saya tukar di money changer di timurnya alun-alun. Saya bawa 10.000 rial. Ternyata 40 juta. Berarti sekali ceramah 80 juta. Bayangkan 6 lokasi. Makanya kalau makin mau pas bentungan pengajian ben Mekah, engkau sot pengulis lain dari tengah lagi. Nah, ke Mekah, boy. Nah, ternyata saya masih belum selesai. Ada 2 lokasi lagi, Muslimat Mekah. Itu ngundang saya. Jadi tanggal 26 September, 4 Rasul selesai Maulid, kami ke Mekah lagi 12 hari. 2 lokasi pengajian. Ngereng nih Nabi ikut saya monggo. Ngongkos maksud benih norok melolo. Ada benih antara kepacaran pasir putih dan ada visanya di situ. Alhamdulillah Muhammad. Jadi sama kita bersyukur. Yang kedua apa? Rasulullah itu santun jika bicara. Ahsanul khalqi khalqan wa khuluqa. Muhammad itu adalah sosok yang bagus. Fisiknya ganteng, bagus, khuluqa, akhlak dan peradabannya bagus. Ini kan Kanjeng Nabi, Pak. Bagaimana ketika dia menggauli istri, santun jika bicara. Nabi itu kalau memanggil istrinya, ya Humairah, wahai yang merah pipi. Coba bayangin. Jadi Nabi itu paham karakter perempuan. Tapi menurut ini memang sengaja perempuan itu memang makhluk yang senang dipuja, dimanja, dan disanjung. Makanya bapak-bapak walaupun sepuh jangan lupakan perhatian kepada nenek-nenek, karena dia juga butuh perhatian. Apalagi yang muda. Ketika berdandan batak yabas misalnya pasti dia marah. Kak, lihat Kak, cantik enggak istrinya? Orang yang cuma tung melulu lagi 100 ini bukan terjadi sampian, saya juga digitukan dengan istri saya. Coba lihat Kak, cantik enggak? Nah, jadi perempuan itu memang butuh. Makanya Nabi Muhammad kalau memanggil istrinya ya Humairah, wahai yang merah pipi. Lah kalau orang Indonesia tentu dengan kata-kata yang membuat dia senang istrinya. Adik tak, wahai Dinda, gitu. Dinda, apa sih Kanda? Sih, enggak angling darmaru tapi gitu. Lebur mending. Coba sudah kalaupun nenek-nenek saat dia cek-ngecek sampel di dapur, coba dia panggil sayang gitu aja. Enggak alun cak penceko cekannya. Apa sih ayah gitu. Arah aja bawa petis mata aja gitu. Makanya harus bagus, santun jika bicara, sayang, Dinda, adik, gitu. Jangan ngolok, kemana itu kasar. Lah yang betul, wahai Dinda. Lah saya juga begitu kepada istri. Ma akraman nisa ila karim. Tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Karena hakikat perempuan bukan hanya titipan mertua, tapi hakikatnya adalah amanah titipan Allah Subhanahu. Fa'innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Jadi ketika Anda mempersunting istri, itu titipan Allah. Sayang kepada istri berarti sayang kepada amanah yang diberikan oleh Allah. Dan sekali Anda khianat kepada istrimu, Anda berarti mulai khianat kepada zat yang mencipta Anda. Hati-hati. Makanya kalau saya kepada istri sampai sekarang saya muliakan betul. Sampai saat ini 33 tahun saya kawin, nggak pernah memerintahkan istri saya menanam. Sampai sekarang nggak menanam istri saya. Kalau dia lapar cukup ngasih tahu ke saya, Kak, saya butuh ini, saya lapar, mau makan apa dik? Saya tanya, saya bungkuskan sendiri. Nggak pernah nyuruh santri untuk istri. Kalau saya punya kesempatan naik ke mobil dik, kemana Kak? Ke kota. Untuk apa Kak? Pilih restoran mana yang kamu suka. Gitu loh, gentle jadi laki-laki. Ini saya membuat berikan jubuk deh. Beri lop kolop, 20 tahun beri Arnong dulu habis dari mari benar. Hidupnya hidup tetap, cuma perkembangannya itu wah kurang bagus. Lemunya gemuk endo bah lembu bebu ke lembun di sini. Ngerset sebuni akan to sebuni. Lama akan to deh dulu labun mereka betul. Apa salah apa kan? Makanya kalau bagus gimana? Bawalah sekali-kali. Di sini banyak restoran di Jember termasuk di sini di Mangli ini. Di rest area itu kan banyak warung-warung. Kasih siang, rawon, paginya lalapan gitu.
minumannya jeruk, jus wortel, terus menerus, continue selama 4 bulan, kasih rawon, soto rawon, minyak buki segini, fresh semakin cantik, keng silake, kereding cantik dan bergolong. Lah, saya katakan begini ini karena Nabi itu sayang istri. Kalau sampean ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah, jangan tolak apa yang diminta oleh istri. Saya begitu. Boleh alhamdulillah Pak. Saya mendapatkan istri saya itu abah sudah tiada. Umi saya juga sudah wafat. Kami yatim, saya terima dia. Tapi saya yakin bahwa yang menghidupkan kami adalah Allah. Apa yang terjadi? Karena saya hormat istri saya sampai sekarang. Loh, biaya nggak tanggung-tanggung saya loh. Untuk mempertahankan kecantikan, saya keluarkan dana untuk istri saya. Karena cantik itu butuh biaya. Betul nggak? Skincare itu mahal. Iya mun bedak pelekiran muda. Harus kanan, harus kapur, bedak pelekiran. Cukup ngalak leper, campur air, cek becek, hospitus, korap kemuan. Apa yang terjadi? Apa yang saya? Ya Allah, pocong. Kalau skincare mahal, makanya saya anggaran untuk kecantikan setiap bulan minim 3 juta. Dan saya bilang sama istri, maaf, dan saya masih minta maaf saya dia. Saya hanya mampu 3 juta setiap bulan. Kalau saya mampu 5 sampai 7, untuk apa Kak? Sampai kasih saya dana kayak gini. Dia nggak paham betul. Untuk apa? Terlalu banyak. Saya bilang, konsultasikan wajahmu pada dokter spesialis wajah. Ulur tubuhmu, mandi zona. Kenapa Kak? Kecantikanmu yang mendukung aku menuju surganya Allah. Gitulah. Kenapa saya nyaringkan ini? Agar ibu-ibu pulang dari pengajian minta sama suaminya, Kak 3 juta Kak, 3 juta dana anggaran. Gitu loh. Apa kata suaminya? Dia berpantun seperti Bupati Jember. Nasi kuring abu anang. Maksud kamu apa? Ya mau benar geluing, engkau bangka pada dia sekarang. Tebak kasih kiras. Apa kata istri? Jangan ngomong begitu loh Kak. Kalau pipi saya ini halus, cantik, harum, wallah sampean akan mencium saya Kak. Enggak ada ruginya kok. Kalau hidung saya mancung, kalau mata saya ini tajam pandangannya, kamu kan yang bangga punya istri secantik aku Kak. Jangan ngomong gitu Kak. Tapi andai pun tidak ada anggaran untuk kami, wallah aku ridho Kak. Aku ridho, nggak usah anggaran. Tapi satu syaratnya sampean Kak, apa sih Dik? Cintamu jangan bergeser pada wanita lain. Saya nggak mau berdandan, saya nggak mau pakai lipstik. Tapi kalau saya kau bawa ke Lipo Plaza, ke Roxy belanja, suatu saat ada orang yang pakai lipstik, pakai harum-haruman, kemudian sampean toleh dia, sampean pandangi dia, dan kami diabaikan di Roxy sana, maka terima juga pantun saya itu sampean. Apa pantunnya kamu Dik? Enggak lama Kak, dan enggak panjang. Derma setampang karena beri. Maksud kamu apa? Iya karena pang dan tak karena beri aku bangun. Kalau orang laki-laki sudah nyalpang dari beri, dia siap setruk ya. Karena orang kadang tombok ke bawah. Jadi kalau gagal tak nyusul boleh sontuk juga aja. Kini Kak Eka Anda jalan, jadi saya kocak sarap kejepit, iya jadi ya Pak. Tak nyusul boleh. Makanya gimana caranya? Ibu kalau ingin bagus dalam kehidupannya, percantik diri ibu. Karena ibu amalnya ada pada itu. Tubuhmu adalah sesuatu yang bisa kau sedekahkan kepada suaminya. Al-bu'atu sedekah. Apa yang bisa kami sedekahkan? Kami tidak bekerja, tapi Anda punya fisik. Semua wajah dan kebawah itu tanyakan kepada suaminya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku Mas? Kenapa dulu kau kawini aku Mas? Jujur, kamu senang apanya sih sama aku? Tanyakan nanti selesai pengajian Mas. Kata Kiai, dulu kamu lamar aku, itu karena kamu senang apanya sih sama aku? Kalau suaminya bilang, Dek, yang betul-betul menggoda aku dulu sama sampean apa? Bibirmu Dek. Iya bagi bibir benar yang saya lakukan. Itu besar pahalanya Bu. Apa yang diinginkan suami kasih. Kok seneng ngebuki? Buki benar itu. Punggungmu Dek. Makanya ibu-ibu yang bagus dalam kehidupannya, istri yang paham karakter suami.
Coba pahami karakter suami kalau ingin banyak pahalanya. Suami kamu itu senang apanya? Ada laki-laki kan karakternya beda-beda. Ada yang suka mencium leher istrinya. Sejak kawin sampai 20 tahun leher saya cium belum. Tegemuk-mengup sebini berubah. Berarti sampean punya suami pemburu leher. Ada yang nggak suka leher. Nyorsor ke kelencap, nomor lo benar. Untuk ikepek tak ada itu. Dia kelencapnya semprot pakai parfum. Ada yang cuma tidur di bokong istrinya, dikasih bantal gak? Enggak sih, aku seneng sih tidur di sini. Dia iya, itu nalar you bersabda. Dia kentukin sih ke sekejap silakan. Mengep oleh kemantan. Dia mau ngep parfum ini. Lah ibu-ibu yang paham karakter pahalanya besar. Begitu juga suami, apa yang disenangi istri, tolong biasakan pada kesenangan. Jangan bergerak pada sesuatu yang dibenci oleh keluarga. Caranya agar tidak banyak terjadi percekcokan, bawa ibadah kepada Allah. Jangan cuma digambarkan dengan kesenangan dunia seperti Rasulullah SAW. Kalau sudah ke rumah, urusan keluarga. Keluar, urusan perjuangan beda. Jangan sekali-kali membawa persoalan dari luar ke rumah. Jangan. Sumpah urusan di kantor-kantor, jangan bawa ke rumah. Selesaikan di hadapan istri hanya untuk keluarga. Boleh sini coba. Mau sumpah di luar, kan punya dia kesumpakan boleh dengar. Tengok sendiri Mekah dulu. Konjangan pas salah amro belum. Masa kalau macam berita kalau ibu boleh lihat. Sumpah itu. Malaysia saudara cukup nambah bisik. Salah ini karena namanya Pak Aswari. Boleh berarti amro Pak Aswari ini salah. Sebagai seorang kiai gimana? Masa anil pun boleh cong salah amro kan malu saya. Masuk ke bungkut saya cerita ke bini, nggak usah ke istri. Dek, susah saya kenapa? Terlalu bodoh nih boleh. Boh, sempet kiai si bini, nggak usah. Tenang-tenang saja. Kalau saya ngomong begini bukan apa-apa, Pak Edin, nak salah lagi ya mari dulu. Masa rogi yang melodoh benar ada dia. Harap pematah salah esanggo ke Kalimantan, ntar ke bandara langsung. Para hadir, para rabu sebutan kalau itu yang pertama. Yang kedua apa Malik? Kita ini harus pandai bersyukur. Diberi otak bawa sujud, diberi mulut perbanyak zikir kepada Allah. Komposisi mulut ada bibir, ada lidah, ada gigi. Gigimu satu itu berapa kalau beli? Coba pergi ke dokter spesialis gigi. Kalau ada sudah kadung rontok gigi satu itu, tak usah cabut mulut tua ke kerdipi gigi. Satu itu 1 juta loh. Coba tanya. Itu pun nikmatnya tidak sama dengan gigi yang dicipta oleh Allah. Bibirmu adalah ketampananmu. Bibirmu adalah kecantikanmu. Bayangkan, walau kecil bentuknya, penentu ketampanan dan kecantikan seseorang. Bayangkan kalau bapak lahir tanpa bibir. Kalau pai berbagiran bibir tidak ingin. Dugan dengan apa? Bapak ingat singgun perlu benar di Jawa. Lidahmu. Makanya kalau diberi lidah bersyukur. Dengan cara apa gimana? Perbanyak baca sholat, zikir. Tidak ada yang sampai sekarang bisa menciptakan lidah. Sampean tahu bakso kan karena lidah. Sampean tahu soto kan karena lidah. Sampean tahu kopi kan karena lidah. Lidah punya kecerdasan. Andai saja tidak ada lidah, sampean nggak punya rasa. Coba bayangkan sampean beli bakso jangan taruh di lidah coba. Minus sebagai ide ini. Ada rasa nggak? Beri kecap, bun-bun saus ya. Beri bokong bukit terus. Pendol ke kasih sambal di bokongnya, langsung air baksonya siram dari atas ke bawah. Kira-kira terasa nggak bakso? Tapi lidah Pak, ratusan rasa, ribuan rasa. Walaupun padam lampu ini, padamkan lampu, beri minuman. Dek, minum dek. Apa Kak? Minum Kak supaya bicara. Ketika diminum, menyentuh lidah, jelas. Ya Allah, kopi ini dek. Kopi apa? Kapal api. Bagi teman-teman, ya boleh, cappuccino. Ya boleh, kurang ajar, nyagas pikiran korang. Ketahuan loh Pak, ada kecerdasan lidah. Ya kakan, ya Allah kacang. Bagi teman-teman, ya jago, jadi mudin. Ya kurang ajar, ten bi japur lagi nak kana. Pakai itu tak nyaman sekali. Makanya kalau kita punya mulut, perbanyak syukur. Caranya banyak ngaji Al-Quran, berbicara hal baik. Jangan sekali-kali memfitnah, jangan menjadi provokator,
Jangan kemudian membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Mulutmu ada pertanggungjawabannya kelak di akhir. Karena kita mau membanding-bandingkan membicarakan orang lain, siapa yang nggak tahu? Tidak satupun orang yang tidak punya salah. Pas temonernya Sarendi salah. Tapi yang bagus bagaimana Kiai? Ingat, kalau mencari kesalahan orang itu gampang. Contohnya, kalau orang kentut itu, kalau orang kentut, mesti sumpah serapah kurang ajar, kentut bunga dia itu kalau orang lain. Tapi ketika dirinya ngentut juga, gerbai kering lain dia lah. Bunga gerbai dia mentang dia kan om colok, om beriak, om bau dapat bau yang ada. Kita memang terkadang salah apa ya? Tidak jujur penilaian itu kalau kepada diri kita. Padahal yang bagus, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri jauh lebih bagus daripada menilai orang lain. Dan bagaimana mulut yang paling bagus? Perbanyak zikir, subhanallah. Ada sesuatu keajaiban, la haula wala quwata illa billah. Perbanyak syukur, alhamdulillah, gitu loh. Kalau tidak ada kerja, baca Quran. Tidak ada kerja, bacalah zikir. Subhanallah, bisa ya? Walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan, tapi kelak bisa memberatkan timbangan amal baik. Mudah diucapkan, tapi pagi bisa memberat timbangan amal keburukan. Apa lafadznya? Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak pagi ketimbang kita ngomong orang. Gimana Kiai kalau kita diomeli? Nah ini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan suatu kejelekan adalah kejelekan yang setimpal. Kalau sampean tidak mau bertahan dengan apa yang dicaci oleh orang, sampean dicaci sama membalas dengan cacian yang sama, itu 0-0, 0-0, tak masalah. Contoh, ben mak coba deh, kamu kok jelek? Akhirnya sampean bilang, ya sama jeleknya dengan kamu. Itu persis, enggak dosa. Yang pada tak agenda yang kedua, enggak sebagus dengan ini. Dan memang terkadang ada orang memaksa kita emosi. Wong kita duduk-duduk di rumah. Iya-iyanya ada orang datang, assalamualaikum, salam. Ada apa? Enggak, saya lihat dari tadi kok mak coba begitu. Lajit neng dua rapat atau satu. Saya abek sadar, saya coba. Kalau dikatakan itu marah dia. Bang masih celeng. Mau bilang apa sampai kalau begitu? Iya saya yakin kok Allah. Berarti Anda sudah mencaci zat yang menciptakan saya. Allah itu yang menciptakan saya. Apa kata? Boh, maafkan tak Allah, masih coba je. Fakun maksudnya sudah dia. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau dia memaafkan kesalahan orang lain, pastikan dia. Bagaimana caranya? Dia, Allah yang akan memberikan pengampunan dari Allah Subhanahu. Kalau mau balas enggak apa-apa, ditempeleng orang, tempeleng juga. Asalkan kerasnya sama. Dikentuti orang, kentuti juga. Kor papade, baunya beneran anjing kentut. Tut sama, tut. Kentutin tut gitu. Sampai tut terararara gitu. Dosa karena balasannya terlalu besar.
wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nabi juga begitu, wal afina 'anil nas. Kemudian yang ketiga apa Kiai? Sabar. Rasulullah itu tidak hanya dicaci Rasul, diludahi oleh orang kafir Quraisy setiap dia mau pergi ke masjid. Nyaman dinda, dia muntar ke mana, kemudian lucak ke dinda. Dia mana lucak antar ke dol tekol dia. Bagus. Saya memang ingin cari klakson seperti itu. Betul itu. Kalau sampai punya barangkali dagang klakson, saya ingin klakson kayak gitu. Jadi mobil saya itu ketahuan, wah kemaling rabu, ya klakson yang nggak sempurna. Rasulullah Muhammad. Rasulullah itu diludahi oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah nggak pernah. Dia cuma, saya nggak akan hancur dengan ludah orang kafir Quraisy. Besoknya lagi diludahi lagi, besoknya lagi diludahi lagi. Rasulullah nggak pernah membalas. Pada saat keempat harinya, yang meludahi nggak ada. Rasulullah tanya di sekitar, loh mana teman saya yang biasa meludahi saya? Dia nggak teman. Apa kata orang di situ? Maaf ya Rasulullah, dia sudah sakit sekarang. Pulang Rasulullah, nggak jadi ke masjid. Tanya ke Sayyidah Khadijah, barangkali ada makanan yang paling bagus di sini. Bedapun apa kata Nabi? Ada teman saya yang sakit. Orang yang senyobain merologi kau jahat temannya. Ketika kemudian dia ke sana, Rasulullah ketok pintunya. Siapa di luar? Saya Muhammad. Terkejut orang yang sakit. Malah setempat sakit kok Muhammad. Orang yang memang pekerjaannya buruk, pikirannya buruk, selalu menduga-duga buruk. Padahal Rasulullah nggak ada keburukan pada dirinya. Ketika keluar, ada apa Muhammad? Gemetar. Enggak, saya dengar kamu sakit. Kan biasanya kamu nyapa saya, nyoba eronya. Mungkin saya tebak ke gula, coba agak ngantor ke bocoran kok bersebut. Nabi enggak, ini saya oleh-oleh. Ini ada kurma. Ayo makan yuk, mudah-mudahan kamu sembuh. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Nangis dia sambil makan kurma yang nangis. Orang yang paling saya zolimi setiap hari kamu Muhammad. Orang yang paling saya benci setiap hari itu kamu, saya ludahi kamu. Tapi saat saya sakit, kenapa kamu yang datang duluan ke saya? Dipeluk Rasulullah. Hari ini saya yakin kalau kamu Rasul. Baiat kami hari ini untuk masuk agamamu Muhammad. Kenapa orang dulu masuk Islam? Karena kebaikan-kebaikan Rasulullah. Coba ambil dari kamu sallallahu alaihi wasallam. Untuk rajuan boleh, ya tentang dibuah deh. Iya, banjir nak minta cobaan benar-benar. Bahkan ketika Nabi itu sholat, dilempari kotoran unta. Teman sholat, foto kotoran unta. Ya Allah, Jibril datang langsung, ya Rasulullah. Kok begitu jelek banget ini umatnya sambian Rasul? Marah Jibril. Pilih ya Rasulullah beberapa gunung yang besar di Mekah ini. Demi Allah akan saya angkat, akan saya letakkan di kepalanya orang kafir itu. Langak dia perintah mereka Jibril. Ngereng kanjeng Nabi, pilih gunung. Wallahi, ini akhir kejadian kamu. Kurang ajar orang kurang kafir. Nabi tersenyum. Loh, kok kamu yang marah Jibril? Jangan kau saya kau temak bukan si musuh. Sudahlah, biasa perjuangan. Kalau hari ini dia melempar kotoran unta ke saya, doakan aja. Mudah-mudahan bulan depan dia ikut dan beriman dengan saya. Kalau bulan depan tidak, ya mudah-mudahan tahun depan. Tahun depan tidak, 10 tahun lagi. Sampai mati dia tetap tidak iman, doakan saja. Mudah-mudahan keturunannya ikut ajaran saya. Yuk doa. Menangis Jibril, terkejut Jibril. Apa doanya Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka tidak tahu kalau kami ini ada utusan-Mu ya Allah. Dahsyat ini kesabaran Nabi. Coba ambil bajang beri kotoran jatuh sampai hilang atau oleh kurang ajar lu aku ya nyampe kontrak yang boleh. Gak ada Nabi gitu-gitu. Tapi bukan berarti Nabi tidak ada batas kesabaran. Nabi juga manusia. Wa idza du'ihakul Islam lam yakum ahadun lighadabi. Tapi kalau persoalan agama digeser-geser oleh orang-orang kafir, sudah mulai merangkak lanyala ke syariat ajaran agama, apalagi Islam direndahkan, lam yakum ahadun lighadabi, tidak satu orang pun yang berdiri kalau Nabi itu sudah marah. Mun kanjeng Nabi ini kan marah, memerah kalau urusan agama. Senika mangga nambian sini kerja udu itu kentokin mendeng dah kau kentokin senyum kentokin boleh nunggu pelenggar jangan neng lo
Kalau urusan agama, musholla kemudian dirusak, musholla, nah itu. Kalau urusan-urusan kayak gitu dah, apalagi Al-Quran dibakar, jangan diam loh. Ini adalah persoalan agama. Apa caranya? Kalau Quran dibakar, siapa yang baca Quran? Meledarin sekali Quran itu. Iya mau apa? Siapa yang gua apal Quran untuk setokan? Apa masih marah muda Quran? Makanya gimana marah? Kalau ada orang yang masih bisa ngaji Quran di sini, ada TPG-nya, segera ngaji. Saya punya pesantren, Pak. Enggak banyak loh. Walaupun santri saya cuma 600 orang, tapi sungguh menjadi kiai itu luar biasa ruwetnya, Pak. Ngajar satu orang anak saya saja ruwet. Anaknya tetangga itu pok ibu bener. 600 orang santri. Bapaknya cuma kok rokokan ibu. Ibunya lek jelek oleh wadah. Kiai teger biru morok megang. Kan punya kiai setruk pun enggak. Setruk ya. Ruwet, Pak. Iya kalau ngajari Quran gampang. Alif, ba, ta. Enggak mudah, Pak. Mengenalkan itu enggak sampai 3 bulan. Kalau tegak lurus angka 1 alifnya, 1 titik di bawah itu ba. Coba nak maksudnya, coba nyarikan sa, aduh. Apa kata anak itu? Ecak gitu. Sa, ecak. Dimarahi. Boleh robat abeli boleh. Shot nak, shot, cot. Shot, cot. Apa kata aku? Ambulah, cot melalui jalan benar. Nangis kiainya di musola. Menjerit mendoakan santri setiap malam. Ya Allah. Kata Pak Aki colok santri betul kau. Cangkemnya ya Allah, cot melalui malam ya. Sampai subuh nggak tidur dia. Sampai subuh dia ngantuk mempertahankan waktu mustajabah. Nggak ada kiai tidur malam ini tembus subuh. Dia buat kopi untuk mempertahankan dia. Nggak ngantuk sebelum subuh. Kopi selesai digarap, datang yang bilang cot tadi. Loh, ada apa? Kok nggak tidur? Nggak bisa tidur kami kiai. Loh, saya doakan kamu Nona. Sini, minum sedikit, mudah-mudahan cerdas. Bagaimana kau pengen jadi sekarang? Ya Allah, kok dihabiskan? Biar cerdas gitu. Colok mah cerdas. Engkau merusak ada benar-benar. Rogi menurut tiga. Besoknya dites lagi shot, cot. Ngambil segelas colok dicot. Shot, cot, tot. Baca bah cot. Mana ada Quran jodoh? Ternyata pada saatnya dia 1 tahun, 3 tahun disuruh ngimami di musola nyaman ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakeknya bilang, siapa yang ngaji? Loh, cucu. Hah? Sudah tahu Quran? Sudah. Alhamdulillah. Tidur boleh, bentak bojo. Dan tetangga nanti mari udah bangun dulu. Kalau gomboy itu ngajinya gila bagus. Tidur boleh. Mestinya guru ngajinya diantar. Nah, bawa aku ke gurunya gimana? Dulu saya antar kamu kan nggak bisa baca apa-apa, socotot. Sekarang kamu sudah bisa ngaji, antar aku ke gurunya sebagai bentuk terima kasih kepada kiainya. Tanya lu nak, tanya rokok apa dia gurunya? Daerah ada sedikit kepedulian deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh sampean, makasih Pak Yai, anak saya sudah bisa ngaji Pak Yai. Allah, terima kasih ya sudah, mudah-mudahan manfaat. Tanya dia, rokok apa dia? Godang garam surya. Tinggal berapa lencer dia? Tinggal 2. Tongibang menggunakan jadian. Aduh, canggih. Temu dah kita ke bawah aja gede lencer. Ngampung menurut benar kemana? Mudah-mudahan semua yang hadir akan diberi syafaat Rasulullah SAW. Sampai dari mana? Ada yang dari panti. Sampai panti. Saya sekarang ke panti masalah. Jadi belum hari ke panti dengan. Jadi berbek malam. Sampai tahu. Saya ceramah berapa jam? 1 jam 40 menit. Parah sejam setengah. Mungkin yang nyaman. Bulat menceng mulai. Beri aing mulai. Orang jadi tercer mulai beri. Assalamualaikum Muhammad. Terakhir, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah. Semampan kita masih sehat, ayo perbanyak ibadah, ayo perbanyak baca salawat. Kenapa Kiai? Karena ketika kematian menyusul kita, hilanglah keangkuhan kita, hilanglah kekeramatan kita, hilanglah kebesaran kita. Kayak kalau masih jadi pejabat luar biasa,
ke barat, ke timur, kita kuala. Jadi kiai, masya Allah, salamin orang luar biasa. Kalau kemudian masih hidup, dicium, dipeluk suami istri, saatnya mati. Apa yang terjadi? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam dicipta, ke dalam tanah manusia akan dikembalikan lagi. Betul tak ya? Mun mati bendem, Mbak. Semua yang kaya dipendam. Bener lah, ya kata mun mati bendem. Jangan sebatas nyur ning mana. Gak ada kalau sudah mati dipendam, masya Allah. Kalau sapi mati itu masih laku, Pak. Masih ada yang nawar kalau sapi mati. Kenapa? Kulit sapi laku dijual. 1 kilo berapa? 35 kulitnya sapi. Jadi terus ngantos pun sapi mati masih laku. Tapi kalau kita mati, siapa yang mau beli kulitnya sapi? Ya ke hadra boleh biar. Tabu sekalian jual sebenarnya. Sapi itu walaupun tidak pakai kaos kaki, nggak pernah pakai sepatu. Agustusan Kibul, biar pernah ngambil sapi kaos soko. Kotorannya banyak. Tapi kalau disembelih, Pak, potong kaki sapi, gantung di pasar, laris terjual habis. Karena kalau kaki sapi itu direbus, itu menjadi kikir. Campur bakso kikir, campur soto kikir. Nggak usah dicampur bakso, pos-pos kok kota nyaman gini kan. Tapi kita yang selalu pakai sepatu setiap hari. Coba uji nyali. Potong kok mula mati, bentuk ada dipotong. Bawa ke pasar, popolong bentuk ada sapi di pasar. Mana laris tok ada biar bentuk ada sapi. Muntak buru sih ada kencang ujar. Ya Allah, matok orang yang gentong dina. Enggak lah. Mulutnya sapi, walaupun banyak ingusnya, banyak liurnya mulut itu. Nah itu kalau kemudian mati disembelih, coba potong bibirnya, rebus, itu bisa menjadi cimur. Campur rujak cimur. Lidahnya sapi menjadi bestik lidah, 80.000 per separuh lidah itu. Mahal loh. Mahal canggung mie sapi itu. Ya, colon ke Malik dia. Bagilah pidato benar dia. Coba kalau ke Malik mati, ini potong lidah, potong bibirnya, rebus. Jadikan cimur. Campur rujak, tawarkan ke orang Jubung, ya congor ke Malik, congor ke Malik. Siapa yang mau makan? Ada colon kiai tak baju, Pak. Mau beli colon kiai enggak biwa sudah. Kemana saya ngabis tang colok mulur? Dia kan colok dia. Tang colok mulur sih habis. Terakhir ekornya sapi. Ekornya sapi itu walaupun sudah dekat dengan kotorannya, tapi kalau sapi mati dipotong-potong ekornya direbus, itu bisa menjadi sop buntut. Mahal sop buntut. Di rumah makan Lestari, Timur Alun-Alun. Coba lihat. Gula, Pak. Melek, telokan gini, telok kerak, sebita gitu. Di Malaysia saya kemarin pidato di Petaling Jaya, di Kuala Lumpur, Malaysia, di Ceras, di Damansara, terakhir di Genting Helen. Pak Ari gula, beri canai menurut, canai teh tarik, canai, tegerbek tabu tak jalan. Akhirnya saya minta ke orang, awak bawa di ke kedai, mau sop buntut, awak makan sop buntut. Nyarek, sobong sop buntut yang Malaysia. Masa orang Kuala Lumpur sebesar ini gak ada sop buntut? Lihat menu, ternyata nggak ada sebutut. Yang ada cuma sup ekor. Saya bilang, ini ada ekor. Ya sampai bilang buntut. Ekor buntut sama apa keluar masih aja belum. Orang yang ngecek lah, pada nama masalah buntut ekor. Beda nama. Mahal, Pak. Satu potong 20.000. Maaf Ibu, saya nggak mau bicara dengan Ibu. Ini laki-laki kan. Sampai kan juga ada ekornya, Pak. Ya? Film sarung jeria, Pak. Coba balik ke budi, ekor itu yang sedikit ngedep ke adik dia. Coba potong-potong kalau mati sampai paling jadi 3 potong gitu. Dia mensiraja 5 gerak gitu. Mau sejak rajin kita gerak sampai ketopung ya sebutut. Siapa sih nggak akan? So kita akan celeng betung aja atau ya Allah. Allah tidak melihat ketampananmu hidup. Dalam hidup Allah tidak melihat kecantikanmu, tidak melihat pangkat jabatan dan kekayaanmu. Tapi yang dinilai oleh Allah dalam hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Kalau Anda jadi guru, jadilah guru yang baik. Kalau Anda pejabat, jadilah pejabat yang baik. Karena perjuanganmu di situ. Kalau Anda jadi ustadz, jadilah ustadz yang baik. Kalau Anda menjadi politisi, jadilah politisi yang baik. Jadi kiai, jadilah kiai baik. Insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak hanya bisa membangun fisik, tapi bisa negaranya diridhai dan mendapatkan maghfirah dari Allah.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Mohon maaf sudah 1,5 jam. Nanti kalau gitu orang ibu-ibu ke rumah saya Bondowoso dekat. Jadi kalau ibu-ibu rombongan ke rumah, sudah saya siapkan segalanya. Ada tempat penginapan, kami punya gebyok itu untuk para tamu. Mau makan apa? Silakan, sudah lengkap. Soto, rawon, mie goreng, banyak yang dagangan memang di rumah saya. Masa saya sih dagang mie goreng? Ada manfaatnya. Adik-adik main-main ke rumah. Kalau ke Pasir Putih di Beringin itu ada Ma'had Nurusyam. Itu ada gambarnya saya besar. Nah, jadi kalau di bawah itu pesantren, di atas juga saya beli lahan tanah untuk pengajian sholawatan kayak ini. Setiap setengah bulan sekali ada. Banyak itu, 4 hektar penuh. 4 hektar itu penuh, nggak bisa bergerak. Kalau sudah saya pengajian di situ, saya ceramah, baca selawat, saya padamkan lampu, hidupkan lagi, doa, selesai. Gitu. Kayak mau makan cerita gemukong, kalau koncengan kapan-kapan gitu. Istri saya nggak saya suruh menanak. Kenapa istri saya nggak usah saya suruh nanak? Karena gue lihat koncengan benar, berkat benar dia benjang. Jadi tetap cantik istri saya. Jadi walaupun sudah punya anak 4, cucunya 2, coba sambil lihat ke rumah. Mana istrinya gimana? Persis anak SMA kelas 2 itu. Ada tanda iya, anggarannya besar gitu ya. Main-mainlah kapan-kapan ke rumah ibu, nggih. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo kita doa. Saya tadi mana tadi MC-nya? Betul. Saya lanjutkan dengan doa. Ya. Sampai. Betul. Nggih. Kalau enggak saya mau turun. Hari ya peningan longkong tak sepeda. Astagfirullah. Saya dari depan susah, mual susah dengan minta lah Kiai, ada foto yang bisa dikirim gitu lah, saya yang kirim yang bagus aja. Angga bentar. Tengah si bodoh kelap lo pasti deh. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini akan dikabul hajatnya oleh Allah. Yang punya keinginan ke Mekah Madinah, mudah-mudahan dimakbul hajatnya oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim rabbi Allah tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, selamatkan semua umatmu yang ada di sini ya Allah. Selamatkan keluarganya ya Allah, selamatkan anak keturunannya ya Allah. Selamatkan ekonominya ya Allah, selamatkan pangkat jabatannya ya Allah. Karena Engkaulah yang Maha menyelamatkan segalanya. Selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Rabb, dari fitnah dunia, apalagi dengan fitnah akhiratnya ya Allah. Mudah-mudahan Engkau selamatkan segalanya. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minaz zulumati ila nur. Wahai Zat yang Maha mengetahui segalanya. Hari ini yang hadir tidak sedikit mereka-mereka yang punya kesusahan ya Allah. Ada yang susah karena ekonomi, susah karena kehidupan bertetangga, susah karena keinginan yang tidak terkabul-kabul ya Allah, ingin nyampe ke Madinah. Dengan syafaatnya Rasulullah, mudah-mudahan yang susah akan dibahagiakan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farriq an umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Ghaniyu ya Hamid, Ya Mubdu ya Mu'in, Ya Rahimu ya Wadud, Amnina bihalalika hafizaka aman siwa. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wat tuqa wal huda wa ahlal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah.
ihdinas siratal mustaqim. Sekarang Indonesia sekarang lebih dari sebarah hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwaffiq lakum bit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.